Halo, pada tutorial kali ini kita akan membahas cara melakukan konfigurasi Mikrotik server pada billing bayar internet. Di video ini, kita akan mulai dari koneksi VPN billing terlebih dahulu, kemudian menambahkan server Mikrotik, melihat menu monitoring, dan terakhir membuat produk atau paket internet yang akan digunakan untuk pelanggan. Sebelum menambahkan Mikrotik ke sistem billing bayar internet, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghubungkan Mikrotik ke VPN billing. Setelah melakukan order layanan, buka detail service pada akun Anda. Di halaman detail service, sistem sudah menyediakan Konfigurasi VPN. yang siap digunakan. Di contoh ini tersedia konfigurasi L2TP dan SSTP. Pilih salah satu konfigurasi yang akan digunakan. Kemudian klik tombol copy untuk menyalin skrip. Selanjutnya buka Winbox atau terminal Mikrotik, lalu paste skrip tersebut dan jalankan. Setelah dijalankan, pastikan interface VPN sudah mendapatkan status running atau terkoneksi. Tujuan koneksi VPN ini adalah agar Mikrotik dapat berkomunikasi dengan server billing bayar internet melalui jaringan yang sudah disiapkan. Kalau VPN sudah terkoneksi, Kita bisa melanjutkan ke konfigurasi server pada dashboard billing. Sekarang kembali ke dashboard billing bayar internet. Masuk ke menu Mikrotik server. Di sini terdapat beberapa menu utama, yaitu daftar server, monitoring, dan pada halaman ini kita juga bisa menambahkan server baru. Klik tambah server. Di halaman ini terdapat beberapa informasi yang perlu diisi. Pertama, server name. Isi dengan nama yang mudah dikenali, misalnya server utama. Berikutnya adalah host. Host ini diisi dengan IP Mikrotik yang didapat dari koneksi VPN. tadi kita pasang ke Mikrotik server. Selain host, terdapat port API. Mikrotik secara default port API adalah 8728. Tetapi pada konfigurasi tertentu, port ini bisa saja sudah diubah. Jadi gunakan port sesuai konfigurasi API pada Mikrotik. Berikutnya isi username dan password yang digunakan untuk login API pada Mikrotik, bisa dengan buat baru atau yang sudah ada di Mikrotik server. Pastikan user tersebut mempunyai permission yang cukup untuk kebutuhan billing, terutama untuk membaca data dan melakukan konfigurasi yang diperlukan. Bisa gunakan permission full. Kemudian pilih versi router OS yang digunakan, apakah router OS 6 atau router OS 7. Setelah semua data benar, klik tambah server. Setelah berhasil ditambahkan, server akan muncul di daftar server. Pada menu daftar server, kita bisa langsung melihat status koneksi. Contohnya, server dengan status terhubung berarti sistem billing berhasil berkomunikasi dengan Mikrotik. Sedangkan status tidak terhubung berarti sistem belum bisa berkomunikasi dengan server tersebut. Untuk pengecekan lebih lengkap, kita bisa membuka detail server dengan menekan tombol lihat. Di halaman detail server, informasi yang ditampilkan cukup lengkap. Kita bisa melihat nama server, host, uptime, versi router OS, board, platform, dan arsitektur. Di bagian kanan juga terdapat resource monitoring Seperti penggunaan CPU, jumlah core, frekuensi CPU, penggunaan memori, dan storage. Jadi halaman ini bisa digunakan sebagai pengecekan cepat apakah server berjalan normal atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke menu monitoring. Menu ini digunakan untuk melihat kondisi pelanggan yang sedang terhubung ke Mikrotik secara real-time. Di bagian atas terdapat beberapa informasi utama. Pertama adalah total online users, yaitu jumlah pelanggan yang sedang aktif. Kemudian, server tersedia, yang menunjukkan jumlah server yang dapat dipantau. Ada juga informasi total download dan total upload, sehingga kita bisa melihat traffic yang sedang berjalan. Kemudian terdapat status koneksi real time. Pada kondisi normal, status akan menunjukkan terhubung. Di bagian bawah, kita bisa memilih server Mikrotik yang ingin dipantau. Setelah server dipilih, sistem akan menampilkan daftar user, username atau identity, IP address, status online atau offline, uptime, serta traffic upload dan download. Dengan menu ini, admin tidak perlu membuka Mikrotik satu persatu hanya untuk mengecek pelanggan yang sedang online. Semua informasi dasar sudah bisa dipantau langsung dari dashboard billing. Setelah server terhubung dan monitoring berjalan, langkah berikutnya adalah membuat produk.
Masuk ke menu produk, kemudian klik tambah produk. Di halaman ini, produk yang dibuat nantinya akan menjadi paket layanan internet yang bisa digunakan oleh pelanggan. Pertama, isi nama produk. Contohnya, paket rumah 10 megabit per detik. Kemudian, isi kode produk. Kode ini harus dibuat berbeda untuk setiap produk karena digunakan sebagai identitas profil atau rate limit di sistem. Selanjutnya, isi harga produk, yaitu harga yang akan dibayarkan pelanggan. Berikutnya adalah alamat lokal. Alamat lokal ini biasanya menyesuaikan dengan gateway atau jaringan lokal yang digunakan pada Mikrotik. Kemudian, isi pool name dan pool IP. Pool name dibuat berbeda untuk setiap pool, karena digunakan sebagai identitas pool IP Mikrotik server. Pool IP digunakan untuk menentukan rentang IP yang akan diberikan kepada pelanggan pada paket tersebut. Jika membutuhkan lebih dari satu pool, tersedia tombol untuk menambahkan pool tambahan. Di bagian batas kecepatan, tersedia dua pilihan, yaitu Simple dan Advance. Untuk konfigurasi sederhana, kita cukup menentukan upload dan download. Misalnya 10 megabit per detik upload dan 10 megabit per detik download. Kita juga bisa menentukan burst, threshold, dan burst time jika mengaktifkan menu tersebut pada tombol burst. Pengaturan ini bisa digunakan apabila ingin memberikan mekanisme burst atau peningkatan kecepatan sementara kepada pelanggan. Sedangkan pada mode advance, kita bisa menggunakan parameter yang digunakan pada Mikrotik. Selain membuat produk dari nol, kita juga bisa sinkronasikan produk yang sudah dibuat pada Mikrotik ke billing. Pada saat menambahkan produk, sistem menyediakan pilihan tambah profil dari server. Pilih server Mikrotik yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Dalam contoh ini, kita memilih server main. Kemudian, pilih profil yang tersedia pada Mikrotik. Misalnya, profil PKT-Strip 10M, PKT-Strip 30M, atau PKT-Strip 50M. Profil inilah yang nantinya akan digunakan untuk mengatur konfigurasi pelanggan pada Mikrotik. Setelah profil dipilih, sistem akan mengambil informasi seperti nama profil, local address, remote address, dan rate limit. Jadi, pastikan profil yang dipilih memang sesuai dengan produk yang sedang dibuat. Berikutnya terdapat pengaturan pajak. Jika produk dikenakan pajak, pilih opsi ya, kemudian masukkan rate pajaknya sesuai kebutuhan. Pada sistem juga terdapat pilihan apakah harga produk yang dimasukkan sudah termasuk pajak atau belum. Terakhir, pastikan status produk aktif dan opsi tampilkan produk juga sudah diaktifkan apabila produk tersebut memang ingin ditampilkan dan dijual kepada pelanggan. Setelah semua konfigurasi selesai, klik tambah atau update untuk menyimpan produk. Setelah berhasil dibuat, produk akan muncul di daftar produk. Di halaman ini, kita bisa melihat nama produk, harga, informasi pool, profil Mikrotik, alamat lokal, remote address, dan rate limit. Sebagai contoh, paket-paket rumah 10M menggunakan profil PKT-Strip 10M dengan rate limit 10 megabit per detik upload dan 10 megabit per detik download. Dengan begitu, ketika produk digunakan oleh pelanggan, sistem billing sudah memiliki informasi paket serta profil Mikrotik yang harus digunakan. Jadi, alurnya cukup sederhana. Pertama, hubungkan Mikrotik ke VPN billing menggunakan script yang tersedia pada detail service setelah order. Kedua, tambahkan server Mikrotik pada menu Mikrotik server, lengkap dengan host, port API, username, password, dan versi router OS. Ketiga, pastikan server sudah terhubung dan cek resource maupun pelanggan melalui menu monitoring. Dan terakhir, buat produk dengan menentukan harga, pool IP, bandwidth, serta profil Mikrotik yang sesuai. Setelah semua konfigurasi selesai, sistem billing bayar internet sudah siap digunakan untuk mengelola paket dan pelanggan pada Mikrotik. Pastikan setiap konfigurasi disesuaikan dengan topologi dan profil yang digunakan pada jaringan masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.